Shalom. Saat ini kita memasuki sesi yang keempat, yaitu doa tidak egois. Egois adalah sifat ketika seseorang cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Pernahkah kita berada di antara orang-orang egois, orang yang hanya berpusat kepada kepentingannya sendiri tanpa mengindahkan kebutuhan orang di sekitarnya? Segala cara ditempuh demi memuaskan dirinya, bahkan merugikan orang banyak. Filsafat kuno menyebutkan bahwa musuh terbesar manusia adalah diri sendiri. Terbukti bahwa dalam diri manusia terlihat adanya keegoisan dan belum ada obat yang manjur untuk menghilangkan sifat egois. Oleh karena itu, Matius pasal 22 ayat 39 mencatat tentang hukum yang kedua yang mengajarkan setiap orang untuk mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Tindakan ini perlu latihan dan membutuhkan jam terbang yang tinggi karena mengasihi tidak semudah mengatakannya. Nehemia adalah seorang juru minuman raja yang hidupnya jauh dari kata penderitaan dan dapat dikatakan nyaman serta mewah. Walau tinggal di Puri Susan di istana Persia, namun tidak ada sedikit pun sifat untuk memuaskan dirinya. Sebagai pejabat penting, ia tidak tinggi hati. Pekerjaannya sangat beresiko, yaitu mencicipi semua minuman sebelum dihidangkan kepada raja. Jika minuman itu beracun, maka ialah yang akan mati. Nehemia memiliki rasa empati yang tinggi. Ia mengalami kesedihan selama beberapa hari, kemudian ia berdoa kepada Allah, dan barulah kemudian ia datang kepada raja. Satu tindakan yang benar. Nehemia tahu persis alamat yang ia tuju. Allah lah satu-satunya pribadi yang ia yakini dapat menolong. Nehemia tidak hanya berdoa, tetapi juga berpuasa guna mencari kehendak Allah untuk bangsanya, bahkan memohon siang dan malam kepada Allah yang disembahnya sebagai Allah yang maha besar dan memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang dikasihinya. Kesabaran dan ketekunan Nehemia dalam menantikan jawaban doa terbukti dari lamanya ia berdoa, yaitu selama 4 bulan, dari bulan Kislew hingga bulan Nisan, dan Tuhan Allah menjawab doanya. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Memang demikian selayaknya yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Bahkan dalam beberapa terjemahan diartikan doa dengan tidak putus-putusnya, berdoa dengan tidak henti-hentinya, dan berdoa sepanjang masa. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia demi bangsanya. Dari kehidupan pribadi Nehemia, kita bisa belajar bahwa hidup ini bukan melulu tentang aku, tetapi ada sesuatu dan seseorang yang membutuhkan kepedulian kita. Jangan mengeraskan hati, jangan menutup mata dan telinga. Karena sekecil apapun tindakan kita akan bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Kepedulian tidak berbicara tentang materi, namun juga tentang waktu dan kerelaan hati. Tentu tidak mudah, karena untuk mengasihi sesama, tentu ada harga yang harus dibayar, ada waktu yang harus dikorbankan, dan ada telinga yang rela mendengarkan. Amin. Selamat berdoa.